Halo rebasanners, apa kabar kalian? Gimana liburan weekend kemarin, seneng gak? Atau ada kejadian yang tidak mengenakan? Kalau iya, sama sih kayak di film ini yang mau aku bahas, di mana ada dua keluarga yang tinggal di pondok. Nah, pondok mereka itu dekat dengan goa reruntuhan, yang di dalamnya terdapat lubang yang cukup dalam. Film ini berjudul There's Something Wrong with the Children 2023. Karena lubang itu bikin dua anak dari satu keluarga itu terobsesi. Mereka diam-diam datangin ke situ malam-malam, dan entah apa yang terjadi, mereka tiba-tiba loncat ke lubang itu. Dan dari situlah mulai muncul keanehan-keanehan. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan silaturahmi yang berjalan dengan baik antara dua keluarga, yaitu pasangan suami istri Ellie dan Thomas, lalu dua anak mereka Lucy dan Spencer, sedangkan pasangan suami istri yang belum memiliki anak bernama Ben dan Margaret. Malam itu cuaca badai memaksa dua keluarga ini tetap tinggal di dalam pondok. Pada keesokan harinya cuaca cukup cerah. Pagi itu mereka semua pergi ke dalam hutan untuk menjelajah lintas alam sekaligus bersenang-senang. Lucy sempat memetik bunga yang terlihat indah. Kemudian perjalanan mereka akhirnya sampai di titik di mana Ben harus memotong ilalang yang menutupi jalan. Tidak tahu apakah yang ada di depan mereka, tetapi seharusnya tempat yang mereka tuju ada di dalam peta. Setelah sampai di tempat tujuan, terlihat dari pemandangan atas tempat itu begitu aneh, di mana seperti gua zaman dulu dan reruntuhan kuno. Ben sangat bersemangat dan menarik perhatian yang lain agar mereka semua segera masuk ke dalam gua. Ellie awalnya ragu, tapi Thomas membujuknya dan mengatakan bahwa ini merupakan keseruan bagi seorang petualang. Begitu mereka sudah masuk ke dalam, kondisinya tidak ada yang aneh seperti gua pada umumnya. Lucy dan Spencer diperingati agar mereka tidak pergi terlalu jauh. Namun sesaat kemudian Ellie dan Thomas dibuat panik karena mendengar suara teriakan kedua anak mereka. Ternyata Lucy dan Spencer baik-baik saja. Mereka hanya menemukan serangga mati dan hewan lainnya yang sudah menjadi kaku. Thomas mulai bersikap tegas untuk anak-anak agar tidak melakukan hal aneh di tempat seperti itu. Kemudian Margaret memanggil mereka semua. Ia menemukan sebuah tangga di sekitar tembok-tembok yang mengarah ke sebuah lubang besar. Ketika dilihat, lubang itu begitu menakjubkan. Lucy dan Spencer menyebut lubang itu sangat keren. Agar tahu seberapa dalamnya lubang itu, Ben mencoba melempar sebuah batu besar dan ternyata memang lubang itu cukup dalam. Ellie meminta anak-anak agar tidak terlalu dekat, akan tetapi mulai terjadi keanehan yang dialami oleh Lucy dan Spencer, di mana mereka mengucapkan kata-kata aneh sambil tangan mereka menunjuk mengarah ke lubang tersebut. Di situ Thomas melihat Lucy mengeluarkan darah dari hidungnya. Tapi ia menganggap itu hal yang biasa. Lalu para orang tua pun memutuskan untuk segera pergi. Beruntung Ben sigap dan secepat mungkin menangkap Spencer. Namun di situ tidak ada yang sadar bahwa Spencer juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Setelah melakukan perjalanan lintas alam yang menyenangkan, anak-anak tertidur pulas. Sementara para orang tua saling ngobrol satu sama lain sambil minum-minum abok. Kemudian Thomas dan Ben bakar-bakar barbecue, sedangkan Ellie dan Margaret membuat salad di dapur sambil curhat-curhat dikit. Dude, it was nothing. Kemudian keseruan itu berlanjut ke malam hari, di mana mereka berpesta bersenang-senang di depan api unggun. Pasangan Margaret dan Ben yang belum dikaruniai anak membuat Ben menikmati waktunya bermain bersama Lucy dan Spencer. Ben memberi hadiah Spencer sebuah permainan tongkat setan. Tapi karena permainan itu menggunakan keterampilan, Spencer tidak terlalu bisa memainkannya. Di situ Margaret meminta agar anak-anak menginap di rumahnya untuk 1 malam. Ellie dan Thomas tidak keberatan dan mengizinkan kedua anaknya untuk menginap. Setelah Ellie dan Thomas pulang, Lucy dan Spencer diajak memainkan sebuah permainan kartu. Namun ketika mereka sedang bermain, Spencer mulai bertingkah aneh. Ben dan Margaret sama sekali tidak bersikap curiga. Di saat Lucy dan Spencer sudah tidur, Ben dan Margaret berbincang-bincang serius di depan api unggun.
Ben mulai tertarik dengan kehadiran sosok anak-anak, sehingga dia dan Margaret membuat keputusan untuk segera memiliki seorang anak. Talk about it. I just feel so real right. Pada keesokan paginya, Ben membuatkan teh hangat untuk Margaret yang baru saja bangun. Di situ Margaret mendapatkan pesan dari Ellie bahwa kencan dia bersama Thomas masih berlanjut dan berharap Lucy dan Spencer agar bisa menginap 1 malam lagi. Ya oke, Margaret pun setuju. Di situ Ben dan Margaret masih mengira bahwa Lucy dan Spencer masih tidur. Namun begitu Ben melihat ke kamar anak-anak, Hey, Lucy dan Spencer sudah tidak ada. Margaret berpikir mungkin saja anak-anak sedang bermain di luar. Ternyata sudah dicari ke sana ke sini, anak-anak masih belum ditemukan. Ben berfirasat bahwa anak-anak pergi ke tempat gua itu kembali. Ben meminta Margaret tetap di rumah, sementara dia akan mencari anak-anak. Ia pun memasuki hutan dan mengikuti jalan setapak. Di tengah perjalanan, Ben menemukan bunga yang sering dipetik Lucy. Ternyata jejak bunga itu mengarah ke tempat gua itu kembali. Begitu Ben masuk, benar saja anak-anak sudah ada di dalam tepat di tepi lubang tersebut. Ben meminta anak-anak menjauh. Tanpa diduga-duga, Lucy dan Spencer menjatuhkan dirinya ke dalam lubang tersebut. Ben tidak sempat menyelamatkan anak-anak. Sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang harus Ben katakan kepada orang tua mereka? Ben pun akhirnya pulang dengan perasaan campur aduk. Sedih iya, takut juga iya jika orang tua mereka menyalahkan dirinya. Ben pun berusaha memberitahukan kabar duka ini kepada Margaret. Akan tetapi, sebelum Ben mengatakan yang sebenarnya, Margaret dan Ben melihat Lucy dan Spencer keluar dari pondok, lalu bermain-main bergembira. Suasana kembali seperti semula. Ellie dan Thomas datang untuk menjemput anak-anaknya. Tidak ada yang tahu kejadian itu selain Ben. Mereka pun seperti biasa, Lucy dan Spencer bermain-main layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Di dalam pikirannya, Ben bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin apa yang tadi dilihat Ben itu halusinasi. Sikap Ben yang tidak seperti biasanya membuat Thomas heran. Margaret, Ellie, dan Thomas mengobrol sambil santai-santai seperti biasa. Sementara itu, Ben memperhatikan gerak-gerik Lucy dan Spencer. Ia mendekati mereka dan mencoba membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Lucy dan Spencer tidak bersikap seperti biasanya. Mereka mengaku bahwa mereka berdua telah terjun ke lubang tersebut. Dua anak ini menunjukkan kepada Ben bahwa mereka sudah bukan lagi Lucy dan Spencer yang asli. Terlihat Spencer mahir sekali bermain tongkat setan, padahal sebelumnya dia tidak bisa memainkannya. Sikap mereka yang creepy akhirnya membuat Ben merasa ngeri. Ben mencoba memberitahu apa yang dia lihat kepada Margaret dan keanehan-keanehan yang terjadi kepada anak-anak. Namun di situ Margaret tidak menganggap perkataan Ben serius. Dia menganggap Ben hanya kelelahan sehingga dia tidak bisa berpikir secara rasional. Apa yang sebenarnya terjadi kepada anak-anak? Ben merasa seperti orang bodoh. Di depan Thomas, Ellie, dan Margaret, anak-anak ini sengaja mempermainkan Ben, di mana mereka begitu licik membuat ancaman-ancaman berbahaya, sehingga Ben refleks melakukan tindakan yang berlebihan. Alhasil niat Ben yang tujuannya baik malah disalahkan oleh kedua orang tua Lucy dan Spencer. Ben membela diri di mana dia mulai menceritakan kesaksiannya itu bahwa dia telah melihat anak-anak loncat ke lubang tersebut. Entah apa yang sudah terjadi, tapi Ben bersaksi bahwa anak-anaknya sekarang bukanlah mereka yang asli. Meskipun begitu, tetap saja mereka tidak percaya dengan cerita Ben yang dianggap terlalu konyol. Selesai berdebat, anak-anak secara diam-diam datang mengagetkan Ben. Terlihat betapa senangnya Lucy bisa mempermainkan Ben sampai dia hampir gila. Sementara itu, Spencer mulai memainkan sebuah skop dan benda itu ia pukulkan kepada Ben. Ben pun berusaha merebut benda itu dari Spencer, akan tetapi hal itu membuat Spencer seketika nafasnya tersedak. Margaret datang dengan panik. Ia berusaha memanggil Ellie dan Thomas secepat mungkin. Ellie dengan keadaan paniknya, ia berusaha menyadarkan Spencer.
Namun nasib berkata lain. Spencer tidak bisa diselamatkan dan akhirnya tewas. Sambil tersenyum jahat, Lucy menunjuk Ben sebagai pelakunya. Ellie yang sebegitu emosional, dia mengusir Ben pergi. Semua orang sama sekali tidak ada yang percaya dengan Ben. Bahkan istrinya sendiri melaporkan Ben kepada polisi. It's not me. Hey. Ben berusaha meyakinkan Margaret bahwa semua ini bermula pada saat mereka semua pergi ke runtuhan itu. Anak-anak terobsesi dan mereka diam-diam pergi ke tempat itu lagi dan loncat. Ben mengajak Margaret untuk membuktikan bahwa masih ada mayat anak-anak di lubang tersebut. Awalnya Margaret tidak percaya dan menganggap Ben gila, tapi dia akhirnya mau mendengarkan Ben dan ikut bersamanya pergi ke goa itu kembali. Setibanya di tempat tujuan, anehnya saat Ben ingin memberitahu lubang itu kepada Margaret, dia sama sekali tidak melihat ada mayat anak-anak. Ben mati-matian berusaha meyakinkan Margaret. Margaret menatap Ben dengan tatapan yang meragukan. Ia sudah muak dengan kelakuan Ben. Semua ini hanya ada di kepala Ben, dan masalah yang telah terjadi ini semua akibat ulah Ben. Akhirnya Ben hanya bisa terdiam dan memutuskan tetap tinggal di tepi lubang tersebut. Sementara itu Margaret kembali ke pondok dan Margaret dikagetkan oleh Lucy yang mengajaknya bermain. Lucy mengajak Margaret bermain di dalam hutan, tetapi Margaret menolak. Dari kejauhan Thomas melihat mereka berdua. Thomas tidak mau jika anaknya kenapa-kenapa lagi. Kemudian akhirnya Lucy memilih ayahnya untuk menemaninya bermain di dalam hutan. Ellie yang berada di pondok sedang duduk sambil menjaga mayat Spencer. Tanpa ia sadari, mayat Spencer membuka mata dan sesaat kemudian Margaret masuk ke dalam pondok tapi tidak menemukan keberadaan Ellie dan mayat Spencer. Margaret mulai merasakan ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi. Semua orang telah hilang dan dia hanya sendirian. Margaret pun mencoba menghubungi Ben melalui telepon. Akan tetapi Ben sudah tidak memperdulikan Margaret. Dia tetap di lubang itu sambil menatap cahaya aneh yang tiba-tiba muncul. Margaret pun mencoba mencari keberadaan Ellie. Pas dia masuk ke salah satu kamar, tiba-tiba muncul Ellie yang dalam kondisi sekarat memohon meminta pertolongan. Margaret pun panik dan berusaha menolong, tetapi Ellie kehabisan darah dan akhirnya tewas. Di situ muncul Spencer dengan kondisi berubah menjadi bocil kematian yang haus darah. Margaret dibuat takut dan melarikan diri. Ia berusaha mengunci Spencer dan bersembunyi. Tetapi di waktu yang bersamaan, dia melihat Lucy muncul dengan bayangan menjadi seekor monster serangga. Ternyata yang menggantikan jasad Lucy dan Spencer adalah monster serangga aneh. Sekarang Margaret percaya dan menyesal tidak mendengarkan semua perkataan Ben. Kedua anak ini terus memburu Margaret yang bersembunyi. Margaret lari keluar dan beruntung petugas keamanan kota sudah datang. Ia memberitahu bahwa anak-anak itu seorang pembunuh. Petugas itu pun berusaha menenangkan Margaret dan mencoba masuk memeriksa. Namun, dengan kesempatan itu, Margaret berusaha ke mobilnya untuk segera melarikan diri. Tidak sempat masuk ke dalam mobil, anak-anak itu keburu datang sehingga memaksa Margaret pun bersembunyi di bawah mobil. Lucy dan Spencer tidak sadar Margaret sedang bersembunyi di dekatnya. Untuk pengalihan, Margaret pun menghubungi ponsel Thomas yang ternyata tergeletak berada di dalam hutan. Pengalihan itu berhasil. Begitu kedua anak ini pergi, Margaret langsung masuk ke dalam mobil. Ben muncul dari dalam hutan. Margaret menghampiri Ben untuk mengajaknya kabur. Margaret meminta maaf karena tidak mempercayainya. Ben bertingkah aneh. Dan ternyata dia sendiri sudah dikuasai oleh makhluk tersebut. Upaya apapun yang dilakukan Margaret percuma saja. Ben bukanlah Ben yang dulu. Dia mencoba menyerang Margaret. Akan tetapi Margaret berhasil meraih golok lalu melayangkannya ke pundak Ben. Gerakan refleks itu tidak sengaja dilakukan Margaret untuk membela diri.
Saat ingin kabur, Spencer menjerat kaki Margaret yang membuatnya terjatuh. Kemudian anak-anak ini menyeret Margaret masuk ke dalam hutan. Ternyata mereka membawa Margaret ke tempat lubang tersebut. Margaret tersadar bersama mayat Ellie dan beberapa mayat yang lainnya. Anak-anak ini atau makhluk yang menjelma membuang satu persatu mayat ke dalam lubang. Margaret yang menyadari hal ini hanya bisa berpura-pura mati. Begitu ada kesempatan, Margaret pun mendorong dua anak itu masuk ke dalam lubang. Margaret berpikir bahwa ini sudah berakhir. Namun begitu dia kembali, Margaret bertemu Ben yang ternyata masih hidup. Secara tiba-tiba, Thomas muncul dari dalam hutan untuk menahan Ben. Thomas meminta Margaret untuk segera lari. Di tengah perjalanan, Margaret berhenti untuk menarik nafas dan menyesali peristiwa yang sudah terjadi. Namun sesaat kemudian muncul Ben, Lucy, dan Spencer menghadang di tengah jalan. Di situ Margaret menemukan setangkai bunga yang sering dipetik Lucy. Pada akhirnya, Margaret mengambil keputusan untuk mengajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menabrak mereka. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari There's Something Wrong with the Children. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.